Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Iya, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali bersama ibu. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian semua masih diberi kesehatan ya. Karena di suasana yang sedang pandemi saat ini, kita semua wajib menjaga kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? Iya, jika kita tidak perlu untuk keluar, maka kita tetap berada di rumah. Kalau memang kita punya keperluan yang tidak bisa kita tinggalkan, kita wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu apa? Menggunakan masker, rajin cuci tangan. Iya, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan topik pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita belajar di subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Sekarang kita masuk pada subtema 2, yaitu berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anak itu akan membaca teks ya, membaca teks dan mengamati teks itu. Mengamati tokoh teks yang ibu akan sampaikan itu secara percaya diri. Kemudian kalian akan memahami mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian bisa menyebutkan 3 jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian yang terakhir adalah bisa menyebutkan 2 contoh kegiatan ekonomi yang saling berkaitan di dalam pekerjaan tersebut. Ya anak-anak, di sini ada gambar ya. Kalian akan mengamati, ibu minta untuk mengamati gambar yang ibu sajikan. Di gambar ini ya, coba sih ibu mau kalian mengemukakan apa yang kalian ketahui tentang gambar yang ibu sajikan ini. Ya, betul sekali anak-anak. Yang ibu sajikan ini, yang sudah kalian lihat ini adalah contoh salah satu pekerjaan. Apa itu pekerjaannya? Betul sekali, itu adalah pekerjaan seorang nelayan. Nelayan adalah salah satu contoh pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ya, nelayan ini ya bekerjanya itu di mana? Coba ada yang tahu? Iya betul, di air. Iya betul, di sungai ya, di laut. Nah, nelayan ini menangkap, apa yang ditangkap anak-anak? Iya, mereka menangkap ikan. Cara menangkap ikan itu nelayan itu ada yang disebut sebagai nelayan tradisional, ada juga yang disebut sebagai nelayan modern. Ada yang tahu apa itu nelayan tradisional? Iya betul, nelayan tradisional adalah nelayan yang menangkap ikan hanya menggunakan sampan ya, dan kapal mereka tidak bermotor dan tidak bermesin, kemudian tidak menggunakan bahan bakar. Untuk nelayan tradisional, nelayan modern, mereka menggunakan kapal yang besar. Kapal yang mereka gunakan untuk menangkap ikan itu sudah menggunakan mesin dan berbahan bakar. Maka dari itu, mereka menangkap ikan bisa dalam jangkauan yang luas. Iya, dan tangkapan ikan pun mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan nelayan tradisional tidak, mereka hanya pertama yang biasa mereka lakukan adalah mereka berangkat di malam hari ya.
karena mereka hanya mengandalkan tenaga manusia, yaitu mendayung. Jadi mereka tidak bisa untuk menangkap ikan dalam radius yang jauh, dan hasil tangkapan mereka pun sedikit. Berbeda dengan nelayan yang menggunakan kapal besar yang disebut dengan nelayan modern, yang memiliki itu tadi kapal bermesin, kemudian berbahan bakar, ya. Nah, di antara dua cara menangkap ikan yang dilakukan nelayan tadi, tentu ada yang berdampak negatif untuk keseimbangan ekosistem laut. Yang mana coba, ada yang tahu? Iya betul, nelayan yang modern. Karena nelayan modern pada umumnya mereka menangkap ikan dengan alat yang canggih. Contoh yang pertama adalah pukat harimau, kemudian menggunakan bom ikan. Otomatis menangkap ikan dengan menggunakan dua cara tersebut bisa merusak ekosistem laut. Dengan pukat harimau mereka menggunakan jaring yang besar, ya. Jaring yang mereka gunakan jaring besar, kemudian mereka menjaring semua ikan kecil, ikan besar, semuanya mereka tangkap. Kemudian menggunakan bom ikan tentu bisa merusak. Karena apa? Mereka merusak terumbu karang yang ada di laut, ya. Nah, anak-anak, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian mengenai perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern, Ibu punya LKPD yang sudah Ibu buat dan harus kalian kerjakan. Di LKPD tersebut kalian akan menggali apa perbedaan dan persamaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional. Kalian tuangkan di dalam diagram lain. Untuk kegiatan 2, Ibu akan menyajikan teks. Nah, ini dia teksnya. Teks ini berisi tentang cerita seorang kepala sekolah. Ya, nanti kalian akan baca. Ibu mau kalian membaca teks cerita ini, ya. Nah, untuk membuat kalian lebih paham mengenai apa sih Ibu isi cerita ini, nah kalian akan baca, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sana ada teks yang sudah Ibu sajikan ini, kalian akan menjawab pertanyaan dari teks, ya, dan jawabannya itu ada di teks ini, anak-anak, ya. Kemudian, ya, anak-anak coba perhatikan lagi nih gambar yang Ibu sajikan. Di sini ada gambar, ya, saling kait. Di sini ada gambar pekerjaan yang saling berhubungan dalam kegiatan ekonomi, ya, berbagai pekerjaan. Coba perhatikan, ya, di sini ada nelayan. Nah, kemudian anak-anak, pekerjaan itu, ya, pekerjaan yang kita kenal, yang kita sering lihat, yang kita dengar, itu mereka ada yang menghasilkan jasa dan ada yang menghasilkan barang. Anak-anak, agar supaya kalian lebih memahami apa yang Ibu sampaikan tentang pelajaran kita hari ini, ya, Ibu mau kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini sudah Ibu buat di Google Form. Jadi nanti Ibu akan berikan link, ya, yang Ibu kirim lewat WA. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam Google Form tersebut. Alhamdulillah anak-anak, kegiatan belajar kita hari ini selesai, ya. Sebelum Ibu menutup kegiatan belajar kita, mari kita bersama-sama dulu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ibu harap tugas yang Ibu berikan bisa kalian kerjakan bersama orang tua di rumah, ya. Sekali lagi Ibu himbau kepada anak-anak Ibu untuk tetap selalu menjaga kesehatan, ya, mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah. Doa semoga pandemi yang sedang kita rasakan saat ini segera berakhir dan kita bisa memulai kegiatan kembali seperti biasa sebelum pandemi. Akhir kata Ibu akhiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Ibu.